Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali setelah lama kita tidak mengisi channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian dan penikmat channel dakwah yang sangat sederhana ini, kali ini kita akan memenuhi permintaan dari seorang teman, yakni terkait dengan pembetulan atau gerakan pembetulan pembenahan arah kiblat yang sesungguhnya ini sudah ramai 20 atau 15 tahun yang lalu, dan ini di daerah-daerah sisa-sisa dari dampak pembetulan ini masih terasa. Bahkan di sebagian daerah ini kemudian ada timbul konflik dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita akan menyampaikan dulu bahwa kiblat umat Islam seperti yang kita kenal, kita pahami apabila kita melaksanakan sholat adalah Masjidil Haram, tepatnya adalah ke arah Ka'bah. Nah, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat ini sesungguhnya adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Jadi bukan rukun, tapi adalah syarat sahnya sholat. Sehingga kalau kita kembali ke ilmu fikih kita, tauhid kita, maka tentu menghadap kiblat ini adalah sesuatu yang penting, tapi sesungguhnya bukan esensi dari sholat itu sendiri. Karena kalau kita sholat itu sesungguhnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak boleh kita sifati ada di utara, di selatan, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Tentu ini tidak diperbolehkan. Arah kiblat ini sesungguhnya kalau kita membuka sejarah, ini ada perubahan ya. Dulu di Baitul Maqdis di Palestina selama 16 atau 17 bulan, kemudian turun ayat fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, dipindah ke Masjidil Haram. Ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya kiblat itu adalah sesuatu yang penting, karena ini untuk menyatukan umat Islam agar sholatnya dalam menghadap ini tidak kemana-mana tapi ke satu arah. Ini penting kita sampaikan. Nah, di samping itu kita bisa melihat di beberapa sholat itu juga untuk menegaskan bahwa ini adalah bukan esensi sholat. Ini di sholat sunnah itu juga tidak harus menghadap ke kiblat, kecuali ketika takbir. Justru ini diperbolehkan menghadap ke maksudnya, ke tujuannya. Nah, oleh sebab itu saya kira dari dasar kemudian esensi ini kita akan coba untuk menggiring dan memahami masalah kiblat ini ke fikihnya, ke fikih sesungguhnya, bagaimana kemudian kalau ada gerakan-gerakan untuk membetulkan arah kiblat yang disinyalir atau dinilai bahwa arah kiblat masjid-masjid di Indonesia ini banyak yang salah. Nah, sesungguhnya ini kalau kita buka gerakan ini dimulai dari edaran, kemudian juga program dari Kementerian Agama pada saat itu, yakni tentang pelayanan arah kiblat. Sesungguhnya seperti itu. Kemudian dari pelayanan ini arah kiblat sudah menggunakan alat-alat yang canggih untuk menentukan itu. Kemudian direspon oleh masyarakat, banyak sekali yang merubah arah kiblat masjid-masjid lama maupun musola. Akan tapi kemudian di tahun 2010 MUI ini mengeluarkan edaran, juga memberikan fatwa nomor 3 tahun 2010, diantaranya adalah ketegasan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa arah kiblat bagi masyarakat Indonesia dan belahan dunia yang lain itu tidak harus menghadap Ainul Ka'bah, yakni zatiyah dari Ka'bah, posisi tepat Ka'bah maupun Masjidil Haram, bahkan cukup dengan jihah atau arah kiblat, di mana masyarakat Indonesia tentu ada di sebelah timur arah Masjidil Haram,
berarti sholat cukup menghadap arah barat. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kita dalam posisi tidak akan berpolemik tentang itu, sekalipun kemudian ini di tahun yang sama, di tahun 2010 ini fatwamu ini pernah disayangkan oleh pihak Kementerian Agama. Akan tapi kita tidak bicara tentang konflik itu, tapi kita akan membahas dari sisi fikihnya, bagaimana sih sesungguhnya fikih ini akan menjawab permasalahan itu. Teman-teman sekalian, kita sudah menyiapkan buku namanya namanya Bughyatul Mustarsyidin, nanti bisa dibuka di halaman 39 di bab Istiqbalul Qiblah, dan nanti di akhir video akan kita tayangkan referensi intinya. Jadi nanti akan ada, silakan ada di screenshot dan bisa dipahami bersama-sama. Jadi saya langsung ke intinya di dalam referensinya. Wal qaulusani yakfi istiqbalul jihah ai ihdal jihadil arba allati fihal ka'bah liman ba'uda anha. Jadi di kalangan ulama ini memang terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan harus tepat gitu ya. Kemudian pendapat kedua adalah mengatakan cukup di dalam sholat itu tidak harus menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram, bahkan menghadap arah di antara 4 arah itu, di mana Ka'bah itu ada di arah itu, arah mata angin itu. Ini bagi orang-orang yang jauh. Jadi kalau orang-orang yang bisa melihat Ainul Ka'bah, yang dekat dengan Ka'bah, tentu harus persis. Tapi kalau yang jauh seperti Indonesia tentu puluhan ribu kilo, ini cukup menghadap ke barat, tidak harus tepat ke arah Ka'bah. Ini di dalam referensi yang kita baca. Nah, wahwa qawiyun, pendapat ini pendapat yang kuat. Ikhtarahul Ghazaliyu wasahahahul Jurjani wabnu Kajin wabnu Abi Isrun wajazama bil mahalli. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Jadi bahwa sholat itu tidak harus menghadap persis ke Ka'bah, tapi ke arah di mana Ka'bah berada. Kalau Indonesia, maka yang penting kita tidak melewati barat daya, tidak melewati batas barat laut. Ini tentu ini sudah sah, yang penting ke arah barat. Banyak yang mendukung pendapat ini, dianjak Al-Imam Ghazali. Kita tahu Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ulama besar mazhab Syafi'i. Syekh Al-Jurjani juga demikian, Ibnu Kajin, jadi ini juga ulama besar ya, Abu Yusuf, Ibnu Kajin, Abul Qasim Al-Qadhi. Jadi beliau ini adalah seorang qadhi, jadi wafat tahun 405 Hijriah. Kemudian Ibnu Abi Isrun, ini beliau juga luar biasa, min a'immati Syafi'iyah, jadi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Hibatullah At-Tamami Saifuddin Abu Sa'id ibnu Abi Isrun, wafat 585 Hijriah. Kemudian Al-Mahali kita tahu karya beliau menjadi rujukan pondok-pondok pesantren. Ini yang mendukung pendapat ini gitu. Qala al-Adro'i qala al-Adro'iyu wa dzakara ba'dul ashab annahul jadid. Bahkan menurut Imam Adro'i, sebagian ashab Syafi'i ini mengatakan bahwa sholat tidak harus menghadap ke arah persis Ka'bah. Ini adalah qaul jadidnya Imam Syafi'i, di mana qaul jadid itu tentu di dalam fikih kita menasakh terhadap qaul qadim. Boleh jadi qaul qadim Imam Syafi'i itu harus tepat, harus ke arah Ka'bah, akan tapi kemudian dinusah dengan pendapat bahwa itu cukup ke arah Ka'bahnya. Ini penting. Wahwal mukhtar, dan pendapat ini dipilih. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa sholat tidak harus ke jihadul Ka'bah ini dipilih. Ini cukup ke arah Ka'bah, orang Indonesia ke arah barat. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian sudah clear secara fikihnya bahwa masjid-masjid dan musola di Indonesia selama itu masih menghadap ke arah barat, ini saya kira pendapat yang diikuti ini sudah kuat sehingga tidak harus merubah masjid musola yang sudah ada sekalipun hanya shopnya. Ini kita amati di beberapa daerah dan beberapa tempat, ini justru satu hal yang tidak produktif. Jadi secara fikihnya itu sudah clear, tidak usah dirubah. Yang kedua,
bila dirubah kadang terjadi gesekan permasalahan di antar lingkungan, antar jamaah, antar takmir. Yang ketiga, ini akan terjadi bisa menjadi ketidaknyamanan jamaah. Bagaimana tidak? Jadi shop yang sudah rapi, kadang keramiknya sudah ditata, ya, bentuk softnya ternyata harus dirubah dengan ditandai barisan sholat yang baru. Dan ini biasanya kalau depan ini justru akan beberapa meter ini dikorbankan karena mengikuti ini. Jadi saya kira ini satu hal yang tidak produktif dan tidak maslahah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita juga mendukung dari program Kemenak ya untuk arah kiblat ini, dan ada pelayanannya gratis. Tapi yang kita dukung adalah apabila ada masjid atau musola baru, jadi bukan merubah atau mengganti masjid musola arah kiblat yang sudah lama, sudah dikenal, sudah dipakai oleh masyarakat kita. Dan sekalipun sekali lagi di daerah-daerah ini sudah mengikuti itu, saya kira ini yang lain tidak perlu, agar supaya permasalahan-permasalahan ini tidak timbul. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.